Ya, ini segmen terakhir ya. Pastinya kita berharap produktivitas nasional akan terjadi karena Pak Jokowi selalu menyatakan dimanapun adalah kita tuh pengen ekspor kita naik ya. Terus kemudian dengan adanya pendidikan vokasional itu yang pendidikannya rendah bisa punya skill kan gitu ya. Harapannya adalah ke depan pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang ya, dan masyarakat kita juga pada saatnya akan bisa menjadi pendapatan per kapitanya bisa naik signifikan di tahun 2030 kan gitu ya harapannya. Nah apa nih Bu Leli, kalau melihat hal-hal ini siapa mesti ngapain ya? Ya, kalau Ombudsman ini kan concern kepada pelayanan publik ya Bu Afi. Jadi kalau kita bicara peningkatan produktivitas melalui harmonisasi sektor formal dan informal ini, tentunya kita berharap seluruh beneficiary mendapatkan hak-haknya sesuai dengan haknya mereka lah ya. Jadi mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hal ini tentu tadi jaminan sosial salah satunya. Kenapa kemudian masih terpecah dua? Karena memang kemudian efeknya itu berbeda antara formal dan informal. Itulah yang PR pertama. Yang kedua, sistem pengawasan yang memungkinkan kemudian orang early warning system itu muncul karena kesadaran sendiri. Bagi birokrat begitu, bagi pelaku usaha begitu, bagi masyarakat juga begitu. Jadi bukan karena diawasi karena takut dihukum dan segala macam, enggak. Tapi memang muncul karena ini memang untuk kebaikan bersama, ya, betul. Memunculkan kebaikan bersama, dan ini memang manfaatnya untuk saya, untuk kami, untuk kita semua begitu. Dan yang ketiga tentu masyarakat sendiri didorong untuk tadi istilah Bu Afi selalu bilang naik kelas gitu ya. Jadi revolusi mental dalam konteks ini. Jadi gini, masyarakat tuh sebenarnya punya kesempatan yang sama kan gitu sebenarnya. Jadi jangan takut gitu kan. Nah, itu dia, itu yang kemudian seharusnya kemudian difasilitasi oleh pemerintah, oleh semua melalui kebijakan, semua pengambil kebijakan dan regulator, sehingga ini memberi kesempatan yang sama tadi. Jadi antara formal dan informal pada akhirnya kemudian mereka mendapatkan salah satunya misalnya jaminan sosial, social security yang sama, gitu. Ya. Punya akses yang sama besar terhadap hal itu. Oke. Kalau Pak Iskandar gimana nih Pak Iskandar? Kalau melihat ini kan sudah banyak nih policy, tapi kan juga kalau policy banyak tapi pelaku dari usahanya dan masyarakatnya tidak menjalankan kan jadi nggak jalan juga gitu. Nah apa nih Pak yang himbauannya ini? Iya. Jadi begini aja untuk pelaku usaha maupun masyarakat, negara ini kan negara kita, ya. Apa tujuan pemerintah itu kan pasti yang terbaik buat rakyatnya. Maka itu sebagai pemerintah kita ingin mendorong juga masyarakat pelaku usaha, mari kita bersama-sama bekerja sama ya. Mereka untungnya makin besar kan mereka senang kayak gitu. Betul. Ya. Tujuan pemerintah kan kayak gitu, kalau masyarakatnya semakin sejahtera, kita makin senang kan, kebahagiaannya kan di situ indikatornya. Betul. Dari pemerintah. Beban pemerintah juga nggak besar iya, ya kan. Betul. Jadi sebenarnya ya mari kita udah fasilitasi, manfaatkan semua kebijakan yang udah kita fasilitasi tadi. Misalkan OSS kayak gitu ya. Mari dukung OSS-nya itu. Ya udah sistemnya itu mengacu ke semua OSS lagi kayak gitu. Okay. Mari kita jalankan ini, nanti pada akhirnya kan untuk meningkatkan daya saing kita, sehingga biaya cost of ekonominya menjadi lebih murah, sehingga daya saing produk kita yang tadi Bu Api bilang untuk meningkatkan ekspor, nggak usah kita omongin juga, kalau misalkan daya saing kita bagus pasti gampang kita mengekspor barang ya kan. Nah gimana dengan perusahaan-perusahaan nih Pak? Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan ini kelihatannya untuk ekspansi itu kok kayaknya susah banget gitu ya. Nah padahal sebenarnya pasar di luar juga masih banyak ya kan, pasar di dalam negeri. Tapi kalau kita lihat nih beberapa waktu belakangan ini investasinya tuh kurang ya. Kita bisa lihat dari memang nambah gitu, tapi ada yang juga berkurang. Padahal kita butuh ekspor yang tinggi. Gimana nih Pak? Supaya banyak pengusaha nasional ini yang investasi, karena banyaknya asing, tapi justru yang nasional ini kayaknya kurang bergerak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari investasi ya, kalau dari data itu perkembangannya itu pesat sekali ya. Kalau kita lihatlah contohnya investasi kita itu di triwulan 1 aja ya Bu Api, kalau kita lihat ya. Triwulan 1 itu kita investasi kita besar. Itu 7,95 kalau kita lihat. Tapi padat modal loh Pak, bukan padat karya. Iya, enggak, ini investasi. Kita bicara investasi kan, bukan bicara manusia nih. Cerita investasi 7,95 yang diukur dengan pembentukan modal bruto kan itu. Sebenarnya
bagi kita itu kan masalah ini sumber dana gitu ya. Betul. Kondisi global juga penuh ketidakpastian. Betul. Ya. Kalau saya juga Wajar sebagai aja. pengusaha wajar menurut Tunggu dulu saya. lah gitu Untuk ya. apa saya misalkan mendorong ekspor? Iya. Sementara negara lain juga berpikir yang sama, bagaimana dia meningkatkan ekspornya kan, gitu-gitu. Jangan dikira kita ingin meningkatkan ekspor, negara lain diam, ya kan? Dia akan melakukan langkah yang agresif juga. Sementara kalau kita lihat sekarang kondisi ekonomi ini penuh ketidakpastian, ya kan? Setuju. Semua nilai tukar negara global mengalami depresiasi. Semua menahan investasi mereka, ya kan? Gara-gara gejolak. Pindah ke negara maju kan iya. sekarang. Bahkan justru kalau kita lihat banyak relokasi itu ke negara-negara emerging market sekarang kan, dari negara maju karena begitu mahal relokasi ke tempat kita. Bahkan artinya, ada itu dari luar ingin merelokasi ke tempat kita. Jadi artinya sebenarnya investasi sih tumbuh ya kan, cuman memang dengan ketidakpastian ini pastinya orang masih menunggu, mungkin kata orang sih nunggu Trump dulu selesai. Ada yang mengatakan tunggu April dulu gitu ya. Tapi kita berharap ke depan makin baik ya Pak ya, karena sudah banyak policy yang sudah dilakukan dan kita berharap sektor formal dan informal harmonisasi makin bagus. Ya, sehingga ke depan kita nggak bisa lagi mendikotomikan antara formal dengan informal. Ya. Apalagi nanti Bu kita lakukan debirokratisasi tadi dengan OSS tadi itu. Kita harapkan nanti investasi di dalam negeri ini bisa meningkat. Baik Pak Iskandar dan Bu Lely, terima kasih banyak. Ya pemirsa, dalam rangka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pada tanggal 8 dan 10 Agustus, maka topik ini juga akan diangkat dan kami mengundang apabila pemirsa juga ikut serta, kami akan adakan di Bandung di Hotel Trans untuk acara ini. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.